Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala aktivitasnya ya Bapak Ibu ya. Oke, pada video kali ini Kak Furkon kembali berbagi informasi tentang P3K 2024, tentunya nasib R2 R3, di mana teman-teman ini akan diarahkan ke paruh waktu. Bagaimana mekanismenya akan coba Kak Furkon sepilkan Bapak Ibu ya. Tentunya Bapak Ibu wajib cek secara berkala ya akun Bapak Ibu ya, tentunya di SSC ASN. Siapa tahu nanti ada perubahan. 8 Januari 2025 part 1. Di sini adalah video pertama di channelnya Kak Furkon. Oke. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ada kabar dari serambinews.com. Anda sudah lolos P3K 2024 tahap 1 paruh waktu. Segini gaji yang akan diterima. Nah, ini hanya perkiraan Bapak Ibu ya. Ini disclaimer karena regulasi juga belum turun. Jadi ini berdasarkan analisis ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Regulasinya itu masih belum Bapak Ibu ya. Artinya belum disahkan oleh Menpan. Kita tunggu saja. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa seleksi PPPK tahap pertama itu sudah resmi diumumkan. Meskipun teman-teman banyak yang R2 dan R3 ya kan. Artinya R2 R3 itu alokasinya di P3K paruh waktu. Nah, karena tidak ada kata-kata L. Nah, jadi teman-teman R2 sama R3 ini memang diarahkan ke paruh waktu. Tentunya teman-teman harus mengetahui berapa perkiraan pendapatan yang diterima Bapak Ibu tentunya ya. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan menjadi kabar baik. Sebagian peserta pengumuman juga memunculkan pro dan kontra terkait status kelulusan dan kebijakan yang diterapkan. Sejumlah peserta mengaku kecewa karena mendapat kode R2 R3 yang berarti lulus seleksi namun hanya sebagai P3K paruh waktu. Seperti itu. Nah, di sini salah satu penyebabnya itu adalah ketidaksesuaian antara usulan formasi yang diajukan dengan data yang terdapat di database BKN. Tentunya Menpan RB menyoroti rendahnya penyerapan tenaga honorer pada seleksi pertama ini. Seperti itu, Bapak Ibu ya. Oke. Beliau juga menyebut banyak Pemda yang tidak mengusulkan formasi dengan alasan keterbatasan anggaran. Hal ini mengakibatkan formasi yang tersedia tidak cukup untuk menampung semua peserta yang memenuhi syarat tentunya. Peserta yang mendapatkan kode R2 R3 diminta untuk menerima keputusan dengan legowo. Oke, nah di sini memang menunggu aja Bapak Ibu. Teman-teman kan sudah tes, jadi santai saja. Bahkan penyediaan formasi di tahap-tahap seleksi berikutnya sembari mencari solusi untuk meningkatkan penyerapan tenaga honorer di seluruh daerah. Nah, di sini kan ini mungkin suatu alasan ya dari R2 R3 kan belum tuntas, makanya untuk tahap 2 kembali diperpanjang lagi. Nah, nggak tahu sampai kapan ya kan. Nah, tahap 2 ini diperpanjang. Mungkin teman-teman sedang mengusulkan ya kan, katakanlah optimalisasi formasi ya kan tahap 1 banyak formasi kosong tuh. Jadi tahap 2-nya diperpanjang dulu. Nah, ini dialokasikan di tahap 1 yang belum mendapat formasi. Tetapi kita juga belum tahu karena regulasi juga belum jelas. Seperti itu. Gaji P3K paruh waktu. Jika Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi menetapkan kebijakan baru, PPPK paruh waktu kini memiliki status resmi. Tapi belum Bapak Ibu ya, seperti itu. Bahkan di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa rapat kerja Menpan memastikan mekanisme pengangkatan PPK paruh waktu telah final. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah PHK massal bagi tenaga non ASN. Nah, di mana di sini Bapak Ibu bisa perhatikan PPK paruh waktu juga diperuntukkan bagi tenaga non ASN yang tidak mendapat formasi, maka tetap diakui sebagai ASN dengan NIP dan SK resmi. Nah, ini tetap dapat SK Bapak Ibu ya. Namun, ini Bapak Ibu ya, besaran gaji PPK paruh waktu belum setara dengan PPK penuh waktu. Mereka akan menerima penghasilan sesuai pendapatan tenaga honorer saat ini. Besaran gaji PPK penuh waktu diatur ini 1,9 sampai 7,3 tergantung golongan. Tetapi untuk paruh waktu memang belum seperti itu. Nah, kasus untuk PPK paruh waktu ini berdasarkan Menteri Keuangan ini, gaji paruh waktu itu 2 juta sampai 5 juta. Jadi ya beda-beda dikit Bapak Ibu ya. Kalau penuh waktu kan 7 juta maksimalnya. Kalau paruh waktu itu maksimalnya 5 juta.
Kendati demikian, hingga saat ini belum ada rincian resmi terkait gaji PPPK paruh waktu seperti itu. Berdasarkan Bapak Ibu bisa perhatikan Diktum 33 Kemenpan RB nomor 347 tentang mekanisme seleksi PPPK tahun anggaran 2024 paruh waktu, penentuannya itu secara berurutan nih. Yang pertama adalah ex tenaga honorer kategori 2 dan yang kedua pegawai yang terdaftar dalam database BKN dan aktif bekerja pada instansi. Yang terakhir pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun secara terus-menerus. Jadi ini mirip-mirip kayak urutan golongan di dalam PPPK, Bapak Ibu ya, seperti itu. Oke, jadi di sini banyak sekali teman-teman yang berkomentar ya. Terima kasih atas apresiasi teman-teman ya untuk mampir di sini ya Kak Purkon. Coba di sini pada banyak yang nggak paham gelombang 2 kan gelombang 1 itu buat THK 2 sama yang terdata BKN, sedangkan gelombang 2 itu buat yang nggak terdata BKN. Ya betul Bapak Ibu ya. Jadi ini pernyataan yang tepat, cuma nanti karena kebijakan bisa berubah-ubah ya Bapak Ibu ya. Jadi menyesuaikan kondisi. Setuju Pak, kita balas dulu. Siap. Jadi memang gelombang 2 itu adalah honor database non database BKN yang minimal itu 2 tahun seperti itu. Diperpanjang daripada nanti pada demo. Itu jadi ini kan kabarnya diperpanjang sampai tanggal 15. Oke, Bapak Agung. P1 guru swasta tidak lolos lagi, sudah diputuskan yayasan. Sekarang jadi pengangguran setelah mengejar 18 tahun. Wah, ini berarti kalau guru P1 swasta yang 2021 lulus ya, itu D1-L. Kalau ada formasinya ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Agung ini dia belum ada formasinya, makanya di sini tetap posisinya sebagai R1 ya, R1D, nggak ada L-nya. Coba mungkin Pak Agung bisa melihat video Kak Furkon itu dari daerah mana ya, kita cari analisisnya seperti itu. Nanti bakalan Kak Furkon sebel. Tentunya ini dari Magelang kemarin sudah ada Bapak Ibu ya, dari Magelang. Ini 7 Januari kemarin sudah ada hasil seleksi PPPK guru. Tentunya afirmasi cerdik itu 100% ya. Jadi kompetensi teknis itu 100%. Ternyata di Magelang ini juga kota Magelang cukup keras ya Bapak Ibu ya. Di sini guru SD formasinya cuma 1, di sini pesaingnya 7. Nah, ini ada S semua, bahkan di sini yang S itu belum beruntung ya. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan Ibu Arianti belum beruntung. Yang beruntung adalah Ibu Isti Nurjana. Meskipun beliau ini sama-sama S ya. Tetapi selisih lumayan ya, selisihnya 635 sama 608. Jadi tidak jaminan ya Bapak Ibu ya, ada S-nya sama tidak ada S-nya itu tidak jaminan. Nah, bisa aja yang tidak ada S-nya itu malah lulus. Mengapa? Karena pesaingnya itu sama-sama tidak S seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ini R1D ini yang Kak Furkon sampaikan tadi, ini relate di Bapak Agung tadi. Kalau teman-teman lulus di guru swasta ya kan yang lulus passing grade di 2021 nanti kodenya itu R1D-L. Tetapi kalau masih tetap saja belum mendapat formasi berarti R1D Bapak Ibu ya. Mungkin teman-teman mendapat kode bisa komen-komen di videonya Kak Furkon kali ini ya. Nanti insya Allah kita bahas di video Kak Furkon selanjutnya. Seperti itu. Nah tentunya memang posisi pertama itu R1A ini ya, THK 2 yang lulus passing grade di 2, tapi nggak ada kayaknya R1A ini. Adanya ini R1D sama mungkin R1C ya. Kalau R1A, R1B kayaknya sudah tuntas semua Bapak Ibu ya. Oke, seperti itu dulu informasi dari Kak Furkon tentang mekanisme PPPK paruh waktu, tetapi juga belum jelas juga. Ini hanya sebuah referensi saja Bapak Ibu ya. Seperti itu, semoga bermanfaat. Saya itu aja di channelnya Kak Furkon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.